杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Marcia Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena bagaimana mungkin ada anak muda yang begitu kuat di dunia yang begitu biadab? Hanya saja kekuatannya agak rendah. Jika dia tidak lahir di sini, maka dia pasti akan melakukan hal-hal besar di masa depan, bukan? Namun, jika dia lahir di sini, pencapaiannya di masa depan akan sangat terbatas. Memikirkan hal ini, suasana hati gadis itu tiba-tiba menjadi bahagia dan dia tampak merasa senang karena latar belakang Yangke yang sederhana. Tapi tiba-tiba ada suara yang menusuk udara di sebelah telinganya, sehingga kulit gadis itu menegang dan dia langsung merasakan bahaya dan langsung membuatnya merasa kedinginan dan tiba-tiba gelisah. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, aliran cahaya datang dari jendela. Kemudian aliran cahaya itu langsung mengenai tubuh gadis itu dengan kecepatan kilat. Sekarang gadis itu tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Ketika dia bangun, aliran cahaya itu menghilang lagi. Bahkan tidak ada tanda-tanda luka di sekujur tubuhnya. Tapi ketika dia meraba dengan hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Gadis itu memeriksanya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala kecilnya dan menunjuk ke bibir merahnya dengan bingung. Di rumah Yangke, semua orang telah bubar di bawah perintah Yangke, dan hanya iblis tua yang tersisa. Namun tuan dan pelayan ini sedang menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, aliran cahaya melintas di matanya. Iblis tua mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, memeriksanya sedikit, dan berkata dengan gembira, "Tuan muda, sudah selesai." Saat dia berbicara, dia menyerahkan apa yang dia tangkap. Segera Yangke mengambilnya, meletakkannya di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia tertawa bodoh. Dia hanya melirik dengan santai dan tidak memperhatikan apa yang dibuat iblis tua itu dengan rambut wanita itu. Tapi sebenarnya dia itu adalah penjahat. Jelas iblis tua sebenarnya masih memiliki keterampilan ini. Gadis kecil berambut ini memiliki ciri wajah yang kabur secara alami. Namun anggota tubuhnya masih utuh, jadi dia hanyalah model yang kasar. Pada saat ini, gadis kecil ini memancarkan cahaya redup, dan sepertinya ada energi tidak jelas yang melonjak di dalamnya. Tuan muda, ini adalah mantra pengikat jiwa yang dibuat oleh budak tua. Penjahat ini sudah terhubung dengan roh wanita itu. Jika Anda melakukan sesuatu pada penjahat ini, Anda masih bisa mengendalikannya, meskipun dia berada ribuan mil jauhnya. Anda masih bisa merasakannya. Haruskah saya melintir lehernya? Yangke melirik iblis tua. Wanita itu akan mati. Iblis tua terkekeh. Dapat dikatakan bahwa orang itu sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali tuan muda. Tidak buruk. Sebuah senyum muncul di wajah Yangke dan merasa sangat puas. Iblis tua tertawa datar. Ini adalah mantra yang dikembangkan oleh budak tua untuk mengendalikan bawahannya. Saya juga punya ide ini hari itu dan tiba-tiba mengingatnya. Jadi, Anda tidak memiliki kehidupan yang baik di masa lalu. Jika Anda menggunakan metode ini untuk mengontrol bawahan Anda, siapa yang tidak mau setia pada Anda? Kata Yangke perlahan. Ya, budak tua ini tidak punya pilihan selain melakukannya. Yangke menggelengkan kepalanya dan berhenti membahas masalah ini. Dia hanya mengulurkan tangannya, melengkungkan jari tangannya, mengarahkannya ke dahi penjahat di tangannya dan menjentikkannya dengan lembut. Malam ini di rumah Yangke,
Obor yang menyala di mana-mana sehingga menerangi seluruh mansion dengan cahaya terang bulan bersinar terang, dan hanya sedikit bintang di langit, dan malam di kota perang sangat sunyi. Apakah Anda di sini? Yangke yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, bersinar dalam kegelapan dengan senyum lucu di bibirnya. Iblis tua yang menjaga di samping juga tertawa aneh, membuat malam yang tenang ini terlihat sangat menakutkan dan aneh. Karena Anda di sini, kenapa Anda tidak muncul secara terbuka? Yangke berteriak keras. Segera pintu tiba-tiba terbuka. Yangke memfokuskan matanya dan melihat ke depan. Di bawah sinar bulan yang terang, dia melihat sosok yang hampir transparan berdiri di depan pintu, seperti siang hari, seperti air jernih yang lewat. Sosok itu masuk ke dalam rumah dan berdiri sekitar 10 kaki dari Yangke. Iblis tua itu diam-diam mengaktifkan kekuatannya, dan Ying Jiu yang bersembunyi di kegelapan juga memusatkan seluruh perhatiannya pada master misterius ini. Jelas dia tidak berani bersantai sama sekali. Sama penakutnya seperti tikus. Sebuah suara menghina datang dari tempat sosok yang hampir transparan itu berdiri. Itu masih suara wanita yang renyah, manis dan kekanak-kanakan. Jelas bahwa dia membenci Yangke karena memiliki 2 perlindungan master ketika dia bertemu dengannya. Tunjukkan wajah asli Anda. Yangke berkata dengan tenang, tanpa menganggapnya serius. Tikus, seperti Anda tidak berhak melihat saya. Orang di depannya mendengus, lalu berhenti dan berbicara. Kecuali Anda meminta 2 orang di sekitar Anda ini untuk mundur. Yangke tertawa main-main, bermain dengan penjahat kecil berambut biru muda di satu tangan, dan tetap diam. Namun saat mata gadis di sebelahnya tertuju pada penjahat tersebut, matanya yang indah tampak penuh ketakutan dan kesakitan, dan dia tidak sabar untuk menangkap penjahat ini sekarang dan menghancurkannya. Setelah beberapa lama, Yangke melambaikan tangannya. Tuan muda. Ekspresi iblis tua sedikit berubah dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Yangke menggelengkan kepalanya. Iblis tua mengerutkan kening, kemudian dia mengangguk. Budak tua dan Ying Jiu tinggal di rumah pintu. Jika Anda punya perintah, teriak saja. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Ketika dia melewati wanita misterius itu, iblis tua itu tiba-tiba tertawa aneh. Jangan main-main dengan tuan muda saya. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Mendengar itu, gadis misterius itu mencibir. Setelah iblis tua dan Ying Jiu keluar, wanita misterius itu menjadi santai, dan 2 master duduk di dalam ruangan. Tapi dia juga sedikit gugup. Yangke melihat perubahan halus di matanya. Dia tertawa kecil dan berkata, sepertinya Anda juga tidak terlalu kuat. Jelas dia akan mewaspadai Ying Jiu dan iblis tua yang menunjukkan dia bukanlah master yang terbaik. Tapi saya lebih baik dari Anda. Gadis itu mendengus dingin dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mendengar itu, alis Yangke sedikit berkerut, karena gadis ini sebenarnya ingin mulai bertengkar dengannya. Dia jelas-jelas belum dewasa, tapi berapa umurnya? Pada titik ini, Yangke sangat penasaran. Sekarang sesuai keinginan Anda, 2 anak buah saya telah keluar, jadi tunjukkan wajah asli Anda. Gadis itu terkekeh, tubuh yang hampir transparan juga menghilang dan muncul. Dengan keangkuhan yang luar biasa dan tawa yang tertahan, kemudian dia berkata, apakah Anda benar-benar ingin bertemu dengan saya? Ya. Yangke pelan berdiri dan berjalan menuju langkah demi langkah. Namun aura wanita misterius itu tiba-tiba terhenti, seolah dia tidak menyangka Yangke begitu berani mendekatinya dengan gegabah tanpa ada pengikut. Bahkan saat dia semakin dekat, wanita yang seharusnya percaya diri mau tidak mau merasakan krisis. Tapi sambil menggelengkan kepalanya perlahan, wanita itu menghilangkan kegelisahan di hatinya. Auranya tiba-tiba menjadi berbahaya dan dia berkata dengan dingin,
Saya akan memberikan Anda kesempatan. Cepat berikan benda yang ada di tangan Anda. Bagaimana kalau saya bilang tidak? Kata Yang Ke dengan dingin. Mereka yang membuat gadis muda ini marah. Mereka tidak akan pernah berakhir dengan baik. Wanita itu berteriak dengan dingin dan tubuh halusnya tiba-tiba meledak. Kemudian kabut air yang tersebar langsung memenuhi seluruh ruangan. Di dalam kabut ada garis-garis aneh. Energi mengalir dengan bebas, membungkus mengelilingi Yang Ke dari segala arah. Saat merasakan pergerakan di dalam rumah, Ying Jiu yang berdiri di depan pintu bergerak dan hendak bergegas masuk untuk membantu. Namun ditahan oleh iblis tua. Dan iblis tua perlahan menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata dengan tenang, "Tuan muda akan baik-baik saja. Jika terjadi sesuatu, Anda mati," kata Ying Jiu dingin. Iblis tua tersenyum dan berkata, "Dalam hal kesetiaan, saya tidak lebih buruk dari Anda. Jangan khawatir, gadis itu akan mendapat masalah jika dia berani membuat marah Tuan muda. Dia pasti tidak akan berakhir dengan baik." Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari dalam kamar. Itu adalah suara gadis itu. Mendengarkan suara ini, sepertinya dia telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Tapi selama periode itu, teriakan itu juga bercampur dengan senyum cabul dan rendah Yang Ke. Ying Jiu tidak bisa tidak terlihat aneh, dan dia tidak bisa tidak membayangkan adegan di benaknya tentang seorang pengganggu yang kuat dan berkuasa, menganiaya seorang gadis dengan tubuh halus yang tidak mampu melawan, sehingga darahnya mendidih beberapa saat. Di dalam kamar, Yang Ke berdiri di tempat, memegang penjahit kecil itu di tangannya dan menjentikannya dengan jarinya. Setiap kali dia menjentikannya, jeritan gadis itu menjadi semakin melengking. Sesaat kemudian, tiba-tiba sesosok muncul di depan matanya. Tapi karena kabutnya terlalu tebal, Yang Ke tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya saja di bawah siksaan yang menyakitkan, gadis ini meringkuk di tanah, seperti burung puyuh di musim dingin. Dengan tubuh halusnya gemetar dan kepalanya gemetar. Namun biru mudanya berserakan di tanah seperti air terjun. Terlihat begitu halus dan tak berdaya, sehingga membuat orang merasa kasihan. Tapi Yang Ke acuh tak acuh, dan energi yang sejati yang panas keluar dari tubuhnya, sehingga langsung menguapkan semua kabut air di ruangan itu. Kemudian dia berjalan ke arah wanita itu dengan santai, dan menatapnya dengan merendahkan. Tapi matanya memandangi rambut biru muda seperti air danau yang jernih, dan Yang Ke tidak bisa tidak kagum. Karena ini pertama kalinya dia melihat rambut seperti ini, lembut, anggun, dan indah. Siapapun pasti akan jatuh cinta dengan rambut seperti ini saat pertama kali melihatnya. Adapun gadis misterius itu juga bertumbuh mungil. Rambutnya yang panjang bahkan menutupi separuh pinggangnya. Kakinya ditekuk dan tangannya menutupi keningnya. Dia tergeletak di tanah tak bergerak dan hanya bisa terengah-engah. Melalui celah antara jari dan rambutnya, Yang Ke melihat sepasang mata cerah yang menatapnya. Terlebih lagi, meskipun wanita ini terlihat menyedihkan, dia sebenarnya menunjukkan postur bertahan dan serangan balik yang sempurna. Jadi selama Yang Ke mengambil satu langkah ke depan, dia bisa melancarkan serangan yang menggelegar. Melihat itu, Yang Ke berhenti dan tersenyum sedikit, sehingga mata indah gadis itu tiba-tiba menjadi kecewa. "Bangun!" Yang Ke mengangkat kepalanya sedikit dan memandangnya dengan ringan. Tapi wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan, namun sikapnya tegas. "Jangan bertingkah seolah saya memperkosa Anda, karena saya tidak tertarik pada wanita tua." Yang Ke mendengus dingin. "Siapa wanita tua itu?" Sepertinya seekor kucing yang ekornya telah diinjak. Wanita itu segera melompat dari tanah dan menatap Yang Ke. Giginya terkatup, dadanya yang montok naik turun. Setelah mengatakan itu dan melihat senyum bangga Yang Ke, wanita itu menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan dan segera menggembungkan pipinya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mata Yang Ke menjadi aneh, menatap lurus ke arah wanita di depannya dengan kecurigaan di wajahnya.
Dan dia menemukan bahwa wajah gadis ini sama kekanak-kanakan dengan suaranya. Seolah-olah waktu sepertinya tidak meninggalkan banyak bekas di wajahnya. Lagi pula, sebagai seorang wanita, betapapun baiknya dia dalam menjaga kecantikannya, tidak dapat menyembunyikan perjalanan waktu, kecuali dia menunjukkan kejeniusan khusus. Sama seperti Dong Suju dan Yu Xian. Meski terlihat muda, bahkan banyak orang yang salah mengira Dong Suju sebagai putri yang Yingfeng. Namun jika diperhatikan baik-baik, dia tetap bisa mengetahui bahwa mereka bukanlah gadis muda lagi. Tapi wanita di depannya berbeda. Yang merasa jika dia tidak mengambil harta jenius untuk kecantikan, maka dia akan benar-benar menjadi seorang gadis berusia 20 tahun. Dan kultivasinya yang membuat Yang membalikkan tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Karena gadis ini berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi, dan ini adalah pertama kalinya Yang dengan jelas menilai tingkat kultivasinya. Dalam beberapa kali dia bertemu dengannya, kesadaran spiritualnya tidak dapat mendeteksi kultivasinya sama sekali. Bahkan Meng Wuya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Tampaknya ada keajaiban kekuatan tentang dirinya. Seperti kekuatan yang bisa mengaburkan pandangan kesadaran spiritual. Apa yang ingin Anda lakukan? Melihat tatapan agresif Yang, wajah gadis itu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saya ingin bertanya pada Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Yang menatapnya. Apa yang telah saya lakukan? Apakah Anda ingin menyiksa saya seperti ini? Gadis itu tiba-tiba menjadi sedih, dan lapisan kabut muncul di matanya yang indah dan binar. Jelas, dia tidak pernah menderita seperti ini sejak dia masih kecil. Tapi pria yang mirip hantu ini memegang seorang penjahat kecil yang terbuat dari rambutnya sendiri di tangannya. Dengan penjahat kecil ini, orang di depannya sepertinya bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Saya datang ke sini hanya untuk mencari seseorang, dan saya tidak melakukan hal buruk. Mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Gadis itu berkata, tapi ekspresinya penuh dengan ketakutan. Mencari seseorang? Siapa yang Anda cari? Yang menurutkan kening. Saya tidak akan memberitahu Anda. Berapa umurnya? Yang tiba-tiba sakit kepala. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh gadis ini, disimpulkan bahwa dia tidak akan pernah semudah penampilannya. Tetapi menilai dari nada bicaranya, sikapnya dan temperamennya, dia sepertinya menjadi seorang gadis muda. Namun apakah ada gadis sekuat itu di dunia? Bahkan Suyan mungkin hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat kedua atau ketiga saat ini. Saya tidak akan memberitahu Anda. Usia seorang wanita adalah rahasia terbesar. Wanita itu mencibir mulutnya yang merah cerah, seolah dia merasa Yang tidak sekejam yang dia kira, dan wajahnya menjadi lebih rileks. Iblis tua! Yang tiba-tiba berteriak di luar. Iblis tua menjawab, budak tua ada di sini. Penjarakan wanita ini dengan seluruh energinya yang sebenarnya. Telanjangi dia dan ikat dia di luar rumah. Iya, iblis tua merespon dengan cepat tanpa ragu-ragu. Wajah wanita itu tiba-tiba menjadi sangat pucat dan dia memandang Yang dengan tidak percaya. Jelas dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini bisa begitu kejam dan tidak tahu malu. Sekarang adegan dia ditelanjangi dan diikat di luar rumah muncul di benaknya. Jadi gadis itu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya dan seluruh tubuhnya bergetar. Saat melihat iblis tua mencengkeramnya dengan senyuman garang, sosoknya langsung menghilang, bahkan auranya pun menghilang tanpa bekas. Bisakah Anda melarikan diri? Yang mencibir dan mencintikkan penjahat itu lagi. Diiringi teriakan, gadis itu yang baru saja menghilang muncul di depan pintu lagi dan jatuh ke tanah. Berbaring telentang tidak bisa bergerak sama sekali. Di dalam ruangan, Yang duduk di kursi dengan ekspresi tenang. Tapi Yingqiu dan iblis tua juga kembali ke rumah berdiri di belakangnya. Sementara gadis misterius itu berada 5 kaki di depan Yang.
Setelah menderita beberapa kali kekalahan, dia menjadi cukup jujur karena selama penjahit kecil yang terbuat dari rambutnya itu dipegang di tangan Yangke, dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman 5 jari lawannya, apapun yang terjadi. Sekarang kedua tangan Gyo itu terjalin satu sama lain menunjukkan ketegangan batinnya. Kepalanya sedikit menunduk, tampak patuh dan patuh. Tetapi mata indah yang tersembunyi di bawah poninya selalu mengamati gerakan Yangke, menunggu dia mengungkapkan kekurangannya. Dari waktu ke waktu mulut gadis kecil itu akan tergerak beberapa kali, seolah dia sedang mengumpat. Keberadaan Anda membuat saya sangat takut. Yangke berkata terus terang. Anda tampaknya memiliki beberapa kemampuan khusus untuk orang seperti Anda. Jika Anda tidak dapat membantu saya pasti akan menghancurkannya sesegera mungkin. Benarkah? Wanita itu mengangkat kepalanya dan menatap Yangke dengan takut. Kemudian dia menemukan bahwa ekspresinya sangat serius dan dia jelas tidak mengintimidasinya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang begitu kejam. Sepertinya dia tidak keberatan bersikap memaksa sama sekali. Yah, Yangke mengangguk sedikit. Jadi jawablah apapun yang saya minta. Jika ada sesuatu yang membuat saya tidak puas, Anda tahu. Wanita itu mengusap kening merahnya dan mengangguk lembut, karena dengan kekuatan mutlak dia tidak berani melawan lagi. Siapa nama Anda? Swiling. Gadis itu merucutkan bibirnya dan menjawab dengan enggan. Swiling? Yangke merucutkan kening. Ini adalah nama yang sangat cocok dengan kemampuannya, tetapi dalam ingatan Yangke tidak ada orang yang seperti itu. Dan bahkan nama keluarga ini cukup aneh. Dari mana asal Anda? Kuil air. Yangke semakin mengernyit, memikirkan nama-nama kekuatan yang dia tahu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat dikaitkan dengan kuil air. Dan bahkan ini pertama kalinya dia mendengar nama kekuatan ini. Di sisi lain, ketika iblis tua yang berdiri di belakangnya mendengar kata-kata kuil air, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Tapi matanya menunjukkan ekspresi bijaksana dengan sedikit kecurigaan, yang sepertinya telah menyentuh kenangan kacau di benaknya. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya perlahan. Lagi pula dia telah kehilangan ingatannya dengan sangat parah. Adapun lomba kata kuil air itu hanya terdengar familiar baginya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Tapi dia benar-benar ingin memikirkannya secara mendalam. Jangan pikirkan itu, Anda tidak tahu tentang kuil air. Swiring melihat Yangke sedang berpikir dan terkekeh. Tawanya bercampur dengan penghinaan. Sepertinya dia mengejek Yangke karena menjadi orang udik yang bodoh. Tapi saya tahu, apakah Anda baru saja mengarang kekuatan untuk membodohi saya? Yangke mendengus dingin, kemudian tatapannya menjadi dingin pihak lain, sehingga membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, meskipun dia adalah seorang tahanan, Swiling tidak gugup sama sekali, seolah-olah dia adalah seorang murid dari kekuatan super ditangkap oleh kekuatan kelas 2 atau 3. Jadi dia sangat percaya diri. Tidak, Anda adalah katak di dalam sumur. Swiling perlahan menggelengkan kepalanya. Rambut biru mudanya berayun dari sisi ke sisi, anggun dan lincah. Kuil air memang memiliki kekuatan ini. Anda tidak perlu mengejar ini. Setelah waktunya telah tiba, saya akan memberitahukannya kepada Anda. Tepat ketika Yangke sedikit tidak sabar, suara Mengguya keluar dari telinganya. Saya mengerti. Yangke tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, hanya berasumsi bahwa kuil air ini adalah kekuatan penyendiri. Tetapi karena gadis ini berasal dari kuil air, Anda harus menanganinya dengan hati-hati. Jika tidak, kemungkinan besar akan membawa bencana yang menghancurkan bagi keluarga yang Anda. Yangke bergerak sedikit. Keluarga yang sudah menjadi nomor 1 di ibu kota dan juga merupakan negara adidaya terkemuka di seluruh dunia. Namun menurut Mengguya, kekuatan yang dimiliki kuil air ini sepertinya lebih unggul dari keluarga Yang. Jadi bagaimana ini bisa terjadi?
Bagaimana kekuatan yang tertutup bisa begitu mampu? Dengan raut wajahnya, Yangke terus bertanya. Umur. Suiling merutkan bibirnya, menggigit bibir bawahnya dengan gigit putihnya, dan berbisik. Tidak bisakah Anda mengatakan ini? Yangke menggelengkan kepalanya dengan kuat. 19 tahun. Suiling terlihat tidak senang. Bagi wanita, usia adalah hal yang tabu setiap saat, apalagi jika ditanya oleh pria. Yangke menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak nyata. Dia tahu bahwa jawaban Suiling barusan adalah benar. Dengan kata lain, dia memang baru berusia 19 tahun. Apalagi hal ini juga sesuai dengan karakter dan nada suaranya. Namun, apa yang dipikirkan oleh seorang anak berusia 19 tahun di alam kenaikan abadi tingkat 8? Sungguh luar biasa. Kualifikasi dan bakat seperti itu telah melampaui semua talenta muda yang diketahui Yangke. Jadi Liu Qing dan yang lainnya sepertinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu di depannya. Tapi dalam sekejap, Yangke meningkatkan evaluasinya terhadap kuil air ke tingkat yang baru. Bahwa kekuatan penyendiri ini dapat menumbuhkan orang-orang eksentrik seperti Suiling. Jadi tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari keluarga Yang. Namun meskipun Yangke terkejut di dalam hati, dia tidak menunjukkan sama sekali di wajahnya, dan dia masih begitu tenang. Jadi saat menyadari hal ini, Suiling menjadi sedikit kecewa. Dia mengira akan melihat ekspresi Yangke yang terkejut, tapi dia masih bisa sangat tenang. Berapa umur Anda? Suiling bertanya dengan rasa ingin tahu. Hampir 18. Jawab Yangke pelan, tapi sikapnya cukup ramah. Bukan begitu. Suiling terkejut. Saat melihat metode dan gaya Anda dalam melakukan sesuatu tidak sama. Setelah jeda, dia menambahkan. Tetapi kualifikasi Anda ceroboh. Penilaiannya dianggap remeh tanpa ada kesadaran sebagai penarapidana. Ekspresinya pun natural. Seolah-olah dia merasa memenuhi syarat untuk melakukan evaluasi tersebut. Yangke mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum lembut. Ada banyak orang muda, tapi sangat berkuasa seperti saya di kuil air Anda. Suiling mencibir. Begini, jika Anda memasuki kuil air kami, di antara generasi muda, kualifikasi Anda akan berada di peringkat sekitar 100. Bagaimana dengan Anda? Yangke tampak sangat tertarik. Suiling tiba-tiba merasa bangga dan mengangkat 3 jari putihnya. Saya akan maju ke 3 besar. Ya, saya mengerti. Yangke sedikit mengangguk. Jika saya punya waktu, saya harus pergi ke kuil air dan bersaing dengan master dari generasi muda Anda. Suiling tersenyum meremehkan. Hanya Anda? Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Ketika saya mengatakan Anda baik, maksud saya Anda baik di sini, tetapi Anda tidak cukup baik untuk kami. Ada apa bedanya di sini dan di sana? Yangke merutkan kening. Suiling mengangkat kepalanya dengan arogan, memandang Yangke dengan jijik dan berkata, saya tahu Anda mencoba menipu saya, lalu kenapa? Tapi inilah faktanya, bukankah Anda merasa sangat terkejut? Mendengar itu, Yangke menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Matanya tampak menyala-nyala dengan semangat juang, dan dia berkata dengan tenang, kuil air, saya akan pergi. Segera kesombongan Suiling berangsur-angsur mereda dan dia memandang Yangke seolah-olah dia bodoh. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pria ini masih bisa begitu bersemangat setelah mendengar kata-kata itu. Jadi orang macam apa ini? Saya masih punya beberapa pertanyaan. Yangke tidak memikirkan topik itu sekarang. Wanita ini belum tua dan sangat membosankan untuk berdebat dengannya. Setelah bertanya, bolehkah saya pergi? Suiling memutar matanya. Terserah Anda. Yangke tersenyum. Kalau begitu, tanyakan secepatnya.
Ekspresi Swiling menjadi bersemangat, matanya penuh antisipasi dan dia berharap bisa terbang keluar dari sini dengan sayapnya sekarang. Anda bilang sebelumnya Anda datang ke sini untuk mencari seseorang. Siapa yang Anda cari? Yang tampak serius dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak kenal dia. Swiling menggelengkan kepalanya. Dia berkerudung dan saya tidak tahu seperti apa rupanya. Mengapa Anda mencarinya? Yangke menyipitkan matanya dan Swiling tiba-tiba merasa ngeri karena dia menjadi sasaran ular berbisa. Sepertinya jika dia mengatakan hal yang salah selanjutnya, dia mungkin akan dibunuh tanpa ampun. Jadi dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Sambil menatap Yangke dan heran, dia tidak mengerti mengapa auranya tiba-tiba berubah. Setelah tertegun beberapa saat, jadi dia dengan hati-hati menjawab. Fisiknya sangat aneh dan kualifikasinya bahkan lebih baik daripada milik Anda. Jadi saya ingin membawanya masuk ke kuil air. Yangke tiba-tiba berdiri, tubuhnya penuh energi nyata. Swiling terkejut, mundur beberapa langkah, memasang postur bertahan dan bertanya dengan suara gemetar. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda tahu kalau fisiknya sangat aneh? Yangke mendekati Swiling selangkah demi selangkah dan kekuatan kesadaran tirani menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya. Karena orang yang dicari Swiling tidak diragukan lagi adalah Xianing Sang. Dan ini juga sudah menjelaskan mengapa dia menyelinap ke ruang alkemia. Namun dia melihat Xianing Sang memiliki fisik yang istimewa yang membuat Yangke merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun fisik Xianing Sang memang luar biasa. Itu adalah fisik suci roh pengobatan. Adalah fisik yang lahir untuk alkimia. Itu adalah fisik yang dapat mencapai tingkat puncak seorang alkemis. Bahkan Meng Wuya telah melindungi Xianing Sang sehingga tidak didambakan oleh orang lain. Tetapi jika berita bahwa Xianing Sang adalah tubuh suci roh obat menyebar, bahkan Meng Wuya mungkin tidak dapat melindungi kakak perempuannya. Pada saat itu, tidak peduli siapa kakak perempuan itu bukanlah hasil yang ingin dilihat Yangke. Jadi Yangke harus menghentikannya sejak awal. Dan jika tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak akan keberatan membunuh orang di sini untuk membungkamnya. Saya baru mengetahuinya. Swiling berteriak. Jelas, dia melihat niat membunuh di mata Yangke. Hatinya sangat ketakutan. Matanya dipenuhi kengerian dan dia mundur berulang kali. Bagaimana Anda tahu? Yangke terus menekan tanpa memberinya waktu untuk bernafas. Bagaimana saya tahu? Saya mengetahuinya ketika saya melihatnya. Ketika dia masuki kota hari itu, mungkin itu ada hubungannya dengan fisik istimewa saya. Yangke menghentikan langkahnya dan menatap Swiling kurang dari setengah kaki jauhnya. Melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Swiling tidak bisa menahan perasaan merinding. Sepertinya di bawah tatapannya dia ditelanjangi dalam sekejap dan dihadirkan di depan pria ini. Fisik Anda juga istimewa? Yangke terkejut. Swiling mengangguk ringan, terengah-engah sehingga dadanya yang montok naik dan turun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa penindasan pria ini, yang ranahnya lebih kecil dari dirinya sendiri, begitu kuat. Sehingga elit seperti dia di kuil air bahkan tidak dapat menanggungnya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melancarkan serangan dengan kekuatan yang hampir melampaui dirinya. Tetapi Swiling tidak berani, karena dia merasa bahkan tanpa penjahat kecil yang menahannya, pria ini bukanlah sesuatu yang dia bisa dapatkan dengan mudah. Sebelumnya, pikiran yang siap bergerak melintas di benaknya berkali-kali. Namun Swiling gagal mengumpulkan energi aslinya. Apa fisik istimewa Anda? Yangke memiringkan kepalanya dan menatapnya. Mendengarkan apa yang dia maksud, Yangke segera menyadari bahwa wanita di depannya tampaknya memiliki fisik yang istimewa. Dengan perawakannya yang istimewa, Yangke sejauh ini baru bertemu dengan satu kakak perempuannya. Lagi pula modal yang dimiliki sejak lahir ini adalah anugerah Tuhan dan sangat jarang muncul. Terlebih lagi setiap fisik khusus dapat memainkan peran yang berbeda.
karena jarang ada dua orang mempunyai fisik yang sama. Fisik kakak perempuannya sangat cocok untuk memurnikan obat dan orang lain dengan fisik khusus muncul di depannya. Jadi Yang Ke secara alami sangat tertarik dan ingin mengetahui beberapa detailnya. Suiling memandang Yang Ke dengan waspada agar tidak mau menjawab. Jelas sama seperti tubuh roh obat Xianningsang yang dirahasiakan. Fisik Suiling secara alami adalah sesuatu yang dia coba sembunyikan. Tapi sekarang orang-orang yang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepalanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.